Dua kapal penyapu ranjau tercanggih buatan Jerman perkuat alutsista TNI Angkatan Laut. Malam persahabatan antara Angkatan Laut Korea dan Indonesia di kapal perang Korea. Menjadi kuat bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Itu hanya berarti kamu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali setelah beristirahat. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Rabu 12 Oktober 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dua kapal penyapu ranjau tercanggih buatan Jerman perkuat alutsista TNI Angkatan Laut. Pembangunan kapal Main Counter Missiles Vessel merupakan bagian dari rencana strategis pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut guna tercapainya kemampuan peperangan anti ranjau yang handal. Dengan hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin langsung pelaksanaan ship naming dua unit kapal MCMV-60 yang diberi nama Pulau Fani dan Pulau Vanildo, serta ship launching satu kapal oleh Nyonya Vero Yudo Margono dan Ibu Wamenhan di galangan Abaking and Rasmussen Lamborder Jerman. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, pada hari ini, Selasa tanggal 11 Oktober 2022, pukul 16.30 waktu Eropa Tengah, kapal MCMV Pulau Fani resmi saya luncurkan. Aplaus. Kedua kapal ranjau ini diharapkan dapat menjaga perairan Indonesia dengan aman, bebas dari gangguan dan ancaman senjata bawah air, membersihkan perairan Indonesia yang masih memiliki potensi bahaya ranjau, serta dapat mendukung visi TNI Angkatan Laut menjadi Angkatan Laut yang berkelas dunia. Tim Ekspedisi Maritim Nusantara, kerjasama TNI Angkatan Laut dan Tempo Media Group, sukses menyelesaikan misi dalam menyusuri jejak kejayaan maritim Nusantara. Menyusuri jejak kejayaan maritim Nusantara di Tanah Jawa, Tim Ekspedisi Maritim Kerjasama TNI Angkatan Laut dan Tempo Media Tbk sukses melaksanakan misinya usai melalui berbagai etape perjalanan dalam menyusuri 12 kota di Pulau Jawa. Tim ekspedisi yang prakarsai oleh Dinas Penerangan Angkatan Laut tiba di Jakarta usai melaksanakan perjalanan sejak tanggal 22 September 2022 dan diterima oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Ekspedisi maritim ini bertujuan untuk melakukan potret dokumentasi yang lengkap mengenai sejarah maritim, sejarah TNI Angkatan Laut, potensi ekonomi maritim, dan potensi pada sektor wisata maritim Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Dari potret dokumentasi ini dipublikasikan secara luas guna memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran bangsa. Tim ekspedisi maritim sukses mengeksplor tempat-tempat yang mempunyai sejarah kemaritiman di Pulau Jawa yang dibagi ke dalam beberapa etape seperti Cirebon, Tegal, Semarang, Juwana, Rembang dan Gresik, Surabaya, Pacitan, Jogja, Cilacap, Pangandaran, Banten, dan berakhir di Jakarta. Malam persahabatan antara Angkatan Laut Korea dan Indonesia di kapal perang Korea. Hubungan kerjasama yang erat antara Angkatan Laut Korea dan Indonesia terjalin sejak lama. Hal ini tampak nyata saat kedatangan dua kapal perang Korea ke Indonesia dalam misi latihan pelayaran bagi kadet Korea yang dipimpin oleh Rear Admiral Dong Kukang, Commander of Free Sea Training Task Group, Republic of Korea Navy. Malam harinya Angkatan Laut Korea mengundang TNI Angkatan Laut menghadiri resepsi malam persahabatan di Republic of Korea Ship Hansando yang sandar di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut tampak hadir dalam jamuan persahabatan yang menyuguhkan aneka hidangan khas Korea dan penampilan kebudayaan Korea sebagai misi diplomasi budaya yang erat antara kedua negara sahabat tersebut.
Sementara itu, Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan mewakili TNI Angkatan Laut menyampaikan ucapan terima kasih atas jamuan Korea Navy dan berharap kedatangan dua kapal perangnya ROKS Hansando dan ROKS Daecheong di Indonesia memiliki pengalaman yang menarik dan menambah bekal pengetahuan bagi Angkatan Laut Korea. Kapal perang Korea ini tiba di Indonesia usai berlayar dari India dan akan melanjutkan pelayarannya menuju Papua. 대한민국 해군은 여러 가지 요소를 고려해서 순항훈련 전단의 코스를 정하고 있습니다. 먼저 국가 간의 해군 간의 교류 협력, 그리고 방산 협력, 보훈 교류 등 제반 사항을 고려해서 순항훈련 코스를 정하고 있습니다. 코스에는 대서양권, 태평양권, 인도양권, 그리고 유럽권 등 다양한 코스를 가지고 있지만 올해는 특히 인도네시아와의 해군 교류, 그리고 방산 협력 이러한 부분을 고려를 하였습니다. 그래서 저희가 오늘 Indonesia 기항하게 되었습니다. Kami untuk memutuskan destinasi untuk cruise training itu ada beberapa faktor yang kami mempertimbangkan. Ada juga kerjasama mungkin industri pertahanan dan juga yang pertukaran kerjasama yang lain. Dan di dunia ini banyak wilayah seperti India, Pasifik dan Europe dan lain-lain, tetapi kami memilih Indonesia sebagai tempat berkunjung karena kami akhir-akhir ini banyak kerjasama Indonesia dan Korea dalam bidang industri pertahanan dan juga kerjasama yang lainnya. 그리고 특히 개인적으로는 제가 30년 전에 인도네시아를 왔었습니다. 그때도 너무 좋은 기억을 가지고 있었고 그래서 꼭 한번 오고 싶었습니다. 그래서 오늘 이렇게 오게 된 게 더없이 큰 영광이라고 생각합니다. Dan juga secara pribadi saya sebelumnya 30 tahun yang lalu saya sempat berkunjung ke Indonesia dan waktu itu saya sangat berkesan mengenai Indonesia dan saya ingin sekali berkunjung kembali ke Indonesia lagi. 다음 기항지는 저희가 파푸아 뉴기니로 가도록 되어 있습니다. 아쉽지만은 인도네시아를 멀리하고 내일 모레 출항을 할 계획입니다. Untuk tempat berikut yang kami akan berkunjung itu adalah Papua New Guinea. Kami sangat sedih juga meninggalkan Indonesia, tapi ya untuk selanjutnya kami harus bergerak ke Papua New Guinea. Jales Veva, Jaya Mahe. Jales Veva, Jaya Mahe. Jales Veva, Jaya Mahe. Persaingan seru bola voli putri TNI Angkatan Laut dari ajang Livoli Divisi Utama di Banyuwangi. Memasuki pertandingan pertama dalam Liga Voli Indonesia atau Livoli Divisi Utama 2022 di Gor Tawangalun, Banyuwangi, diikuti oleh 4 tim yang terdiri dari tim bola voli putri TNI Angkatan Laut, tim Bank Jatim Surabaya, tim Gresik Petrokimia, dan tim Vita Solo berlangsung secara meriah. Keseruan pertandingan kali ini terjadi antara tim bola voli putri TNI Angkatan Laut melawan tim Vita Solo dan berhasil ditaklukkan dengan skor 0-3 oleh tim TNI Angkatan Laut. Sukseskan ketahanan pangan, Lanal Banyuwangi melaksanakan panen ubi jalar Aceh. Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Guna meningkatkan ketahanan pangan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Ansori didampingi Ketua Cabang 6 Korcap 5 DCA 2 Nyonya Hanun Ansori bersama prajurit dan PNS Lanal Banyuwangi melaksanakan panen ubi jalar jenis Aceh yang bertempat di Desa Sukonatar, Banyuwangi, Jawa Timur. Ubi jalar jenis Aceh tersebut ditanam di area persawahan milik petani binaan Lanal Banyuwangi dengan luas sepertiga hektar dengan masa tanam hingga 3 bulan 15 hari yang menghasilkan 7.000 kg. Di mana kegiatan ini merupakan bentuk budidaya ubi jalar lokal yang memiliki pasar ekspor hingga ke luar negeri. Univision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju, Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.